lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Uya Kuya dan sang istri yang mengungkap alasannya kenapa tak ikut merayakan upacara 17 Agustus di Istana Negara. Wah, kira-kira Uya dan Astrid upacara 17-an di mana ya, Besti? Ya udah, daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, di momen upacara kemerdekaan 17 Agustus beberapa waktu lalu, ada yang berbeda dari pasangan artis dan politikus Uya Kuya dan istri. Momen hari kemerdekaan emang biasanya identik dengan kemegahan Istana Negara. Namun Uya Kuya justru lebih memilih untuk turun langsung ke lapangan. Bersama sang istri, Astrid Kuya, Uya menggelar upacara 17-an bersama warga di pemukiman pemulung kawasan Gasong, Jakarta Selatan. Kita hari ini habis merayakan upacara. Kita habis melakukan upacara 17 Agustus bersama warga, teman-teman pemulung yang ada di wilayah Gasong. Di sini di area pemakaman, di sini tuh di Gasong ini ada ratusan bedeng-bedeng. Di situ tempatnya adalah pemulung-pemulung yang asalnya dari berbagai macam daerah Jawa, dan rata-rata mereka adalah warga-warga yang hampir tidak pernah rata-rata mendapatkan bansos. Iya. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Uya mengaku ingin mendengar langsung keluhan warga yang selama ini merasa terlupakan, terutama soal bantuan sosial yang gak tepat sasaran. Apalagi di sini banyak warga yang penghasilannya hanya Rp10.000 per hari. Tahun lalu kita udah di sana, tahun ini kita dapat undangan, cuman nggak tahu tahun ini tuh kita pengen kemarin, soalnya kita kemarin sempat di sini nih, sempat datang feeding ngasih makanan kucing Strand feed ya. feeding kucing liar di sini. Karena kan banyak kata warga, banyak nih orang kalau ngebuang kucing iya, banyak pada di sini. Kucing Bu, banyak nih kucing liar di sini, Pada kelaparan. pada kelaparan gitu. Nah, kita pas kasih makan kucing di sini, ketemu ada beberapa bapak-bapak tua pemulung termenung duduk kayak bawa karung capean, kenapa? Ternyata gerobaknya hilang, dicuri. Nah, terus habis itu dicerita gimana susahnya 13 hari sempat nggak makan, nggak ada duit, jadi cuma makanin pohon katanya, daun. Nah, terus habis itu cerita gimana lagi sulitnya warga-warga di sini. Apalagi dalam masa ekonomi seperti ini. Kadang-kadang sehari dapat 12.000, kadang-kadang di bawah 10.000. Pasti banyak nih yang nyinyir kalau aksi Uya ini cuma karena dia sudah jadi anggota dewan. Tapi faktanya dipatahkan langsung oleh warga sekitar. Ternyata jauh sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, Uya dan keluarga memang sudah sering mampir ke sana. Mulai dari sekedar memberikan makanan kucing liar sampai berkurban sapi setiap tahunnya. Saya ini dari dulu sebelum jadi DPR ya Bu. Ibu bisa saksi nggak saya sering datang ke sini? Sebelumnya udah pernah Sebelum dari DPR saya sering main ke sini. sering Itu ngapain Om sebelumnya? Mampir aja, saya kan sering jalan wasit kalau malam-malam cari makanan, ngasih makanan kucing. Anak saya juga sering. Anak saya dari zaman belum ke Amerika sering kesini kan. Ini saksinya ibu-ibu tuh. Nah, itu apa Bu? Korban sapi tiap. Di sini saya sering dari zaman dulu, makanya ibu-ibu ini suka kasih kucing. Oh ya, ini ibu nih. Ini ibu ini saksi juga nih. Nah, ibu ingat nih. Ibu ini pemulung juga, tapi miara berapa belas kucing Bu? Ada berapa belas kucing liar? Iya, ada sambil lintanya nih. Dan ibu ini sempat kesulitan. Meski awalnya banyak yang meragukan kinerjanya sebagai anggota legislatif, Uya membuktikan kalau dia nggak cuma duduk manis di kursi empuk. Dalam momen itu, Uya bahkan memboyong rekan-rekan anggota DPRD lainnya untuk mendengarkan curhatan warga di lapangan. Dan kita membawa DPRD-nya langsung supaya mendengar Keluhan kesal warga. masyarakat yang kenyataannya seperti ini. Gimana Ibu? Apalagi saya Belum pernah perak pun dapat. Berarti emang permintaan warga ya. Permintaan warga. Direalisasikan gimana nih Om Uya
Bu Astrid udah bertemu langsung dengan mereka, mendengar keluh kesah secara langsung di hari kemerdekaan ini. Udah merdeka belum kita nih? Ya, merdeka, bangsa kita udah merdeka, tapi masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan. Gak cuma upacara formal, Uya juga sempat didapuk menjadi pembina upacara untuk pertama kalinya. Meski mengaku sempat gugup, semangat kemerdekaan bareng ibu-ibu pemulung bikin suasana jadi pecah dan penuh haru. Pengalaman pertama saya jadi pembina upacara, maka tadi saya tanya waktu ini, saya tuh mesti gimana ya? Saya kan pertama kali jadi ketua DPW PAN Jakarta ya. Jadi ketua tuh pertama kali, jadi saya baru pertama kali jadi pembina. Dia nanya, pidato apa nih? Mereka antusias loh. Bayangkan, warga-warga pemulung-pemulung yang lagi sulit ekonominya, yang mereka tidak pernah dapat bansos, tapi mereka mau masih punya rasa nasionalisme untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan mereka merasakan dan ikut turut jadi bagian kemerdekaan ini gitu. Bukan Besti, emang bener ya kalau niat baik itu nggak perlu dibungkus dengan kemewahan. Salut banget buat Uya Kuya dan Astrid yang konsisten peduli sama warga di bawah bahkan jauh sebelum punya jabatan. Semoga amanah terus ya dalam memperjuangkan hak rakyat. Besti, kabar selanjutnya datang dari Nadine Chandrawinata yang ungkap soal pola asuh anak yang dilakukan bersama sang suami Dimas Anggara. Wah, kira-kira seperti apa ya pola asuh Nadine dan Dimas? Langsung saja nih dia informasinya. Besti, siapa sih yang gak kenal sama pasangan harmonis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara? Pasangan yang hobi banget traveling ini ternyata punya gaya parenting yang cukup unik. Walaupun memiliki perbedaan keyakinan, keduanya ternyata setuju untuk menularkan rasa cinta alam kepada kedua buah hatinya di Besti. Nadine mengaku dirinya dan sang suami tak pernah membatasi aktivitas anak selama itu positif. Bahkan di usia yang masih sangat muda, jiwa dan jala sudah terbiasa dengan kegiatan outdoor seperti bersepeda, hingga trekking ke curug atau daerah pegunungan. Nadine dan Dimas sepakat untuk membiarkan anak-anak mencoba segala hal agar mereka berani dan mandiri. Kebetulan juga suami itu juga suka outdoor dan memang kita membebaskan anak-anak untuk mencoba sendiri. Makanya mereka naik sepeda, main balance bike, terus apapun yang berbau speed, yang dengan kecepatan mereka tuh cepet banget nih. Tahun setengah tuh udah pada bisa semua gitu. Karena ngeliat sendiri ya, udah trekking ke curug, ke trekking jalan ke Wonosobo, mereka udah terbiasa gitu. Waktu luarnya belum pernah. Oh iya kak, semua masih dalam kota semua ya, masih dalam negeri kita ya gitu. Jadi mungkin karena mereka ngeliat aku dan suami enjoy gitu ya, mereka kayaknya juga menikmati dan mereka cari tahu sendiri yang namanya gimana sih dapat keseimbangan, gimana sih mengalahkan rasa takut, tapi dengan bukan hanya sekedar main, tapi mereka nggak mikirin keselamatannya, mereka tuh berpikir sebelum bermain. Dan mereka ngeliat dari Besti, ternyata pola asuh ini nggak datang tiba-tiba. Nadine sendiri mengaku kalau apa yang ia terapkan adalah cerminan dari didikan orang tuanya dulu. Terbiasa hidup sederhana, makan di warteg, hingga berganti baju di tempat seadanya saat traveling jadi kunci Nadine dalam memandang hidup. orang tua selalu ngajak aku itu untuk melihat langsung ke daerah gitu, karena memang sering diajak traveling, naik mobil, karena maka sekarang Jember, udah pasti kalau ke Jember itu pasti lewat banyak kota itu dan berhenti ya, dan duduk di warung, di warteg makan, terus berenang, ganti baju di kamar mandi seadanya, malah pakai sarung bisa di mana aja gitu. Prinsip kesederhanaan itulah yang kini ia tanamkan pada anak-anaknya, agar selalu bersyukur dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain.
bisa ada kalau kita mau menyesuaikan dengan kondisi kita gitu, dan melihat rumput hijau tetangga lebih hijau itu lebih seru yang ini. Kalau kita selalu membandingkan, kita tidak akan maju gitu. Jadi bahagia itu sebenarnya dekat dengan kita, sederhana itu ada gitu, tapi kita mau berada di situ atau tidak gitu. Nadine juga percaya kalau anak-anak adalah peniru yang hebat. Tanpa perlu dipaksa, Jiwa dan Jala belajar banyak hal hanya dengan melihat kebiasaan orang tuanya sehari-hari, termasuk soal keberanian dan menjaga keseimbangan hidup. Selama mereka masih di satu rumah dengan kedua orang tuanya, mereka akan melihat dan patutannya dalam kedua orang tuanya. Wah, seru banget ya Besti, cara Nadine dan Dimas ngenalin dunia ke anak-anak mereka. Bisa jadi inspirasi nih buat Besti di rumah kalau mau mengajarkan si kecil main ke alam terbuka tanpa rasa takut. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Celebrity Fresh bakal balik lagi dengan informasi yang gak kalah menarik. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.